ya, nasab yang paling baik. Nasab yang paling baik itu dipilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan daripada bangsa Arab. Ya, jadi Arab sama Ajam, Arab sama non Arab. Mana yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan daripada bangsa Arab, sehingga bangsa Arab lebih baik daripada Ajam. Maka saya katakan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela ini adalah doktrin dan sangat menyimpang daripada tekstual hadis baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaction video dari Gus Ubed tentang apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Soleh. Ya, itu adalah doktrin dan sangat menyimpang tekstual dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan dan simak videonya biar tidak salah paham. Ada Habib yang bernama Abdurrahman Soleh Mulahela. Monggo didengerin dulu, kita reaksi nanti ya, karena ini ada doktrin yang sangat luar biasa menurut saya. Monggo didengerin. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian ya. Tapi kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilihkan untukku ya nasab yang paling baik. Nasab yang paling baik itu dipilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan daripada bangsa Arab ya. Jadi Arab sama Ajam, Arab sama non Arab. Mana yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan daripada bangsa Arab, sehingga bangsa Arab lebih baik daripada Ajam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada Arab, daripada Ismail, sehingga daripada Arab semuanya. Wes, yang tadi saya sudah dengar sampai selesai orang ini. Intinya Habib Abdurrahman Mulahela ini mengatakan bangsa Arab ini lebih mulia daripada Ajam. Ini kebohongan sebenarnya. Dia mengatasnamakan hadis baginda Rasulullah, sementara dia khianat dengan apa yang ada di tekstual hadis. Nah ini kalau orang Ba'alawi kita lawan, kalau Nusantara jangan, karena masih satu bineka. Ingat, Habib Abdurrahman Mulahela ini membalikkan fakta daripada hadis Nabi. Saya sering katakan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, bangsa Quraisy, kabilah Quraisy itu bukan karena Arabnya. Itu tercatat loh dalam berjanji. Wa akrim bihi min nasabin tahharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Satu, ingat, kemuliaannya bangsa Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad bukan karena Arabnya. Beliau mulia itu karena tarakus sifah, karena beliau mampu menjaga dirinya, keturunan-keturunannya sampai Bani Abdul Muthalib, Bani Hasim, mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, sehingga ada kesempurnaan dalam karakter akhlakul karimahnya. Itu yang menjadi mulia. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya, ini sudah saya bahas sebenarnya, tapi masih ada Habib yang mengatakan bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Itu salah total. Ini namanya doktrin rasis. Siapapun itu, kalau membenarkan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman ini, berarti Anda membela Asobiyah. Fanatik buta yang telah kau bela ini, sekalipun kau mati-matian, maka matinya engkau ketika membela orang Asobiyah yang rasis seperti ini, matinya jahiliyah. Itu catatan. Nah ini kan bahaya. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun. Wahai manusia, ini semuanya nih. Ketika dikatakan nas, ini bukan hanya orang Islam saja, semua manusia beragama yang berbeda-beda, mau orang Arab, mau orang Ajam, mau orang mana saja, mau orang Yaman, orang Bali, orang Sunda, ini diseru oleh Allah. Ya ayuhan nasu inna rabbakum wahidah. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, yaitu Allah. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapak moyangmu juga satu, yakni Nabi Adam.
ala la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Ingat kata Rasulullah, ala ini ala tahdid, warning keras, peringatan. Ingat kata Nabi, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan kita satu Allah dan bapak moyang kita satu Nabi Adam, maka la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Tidak ada yang lebih mulia bangsa Arab di atas ajam. Wala li ajamiyyi ala arabiyyi. Begitu juga bangsa ajam tidak lebih mulia daripada Arab. Ini catatan. Kan begitu? Dari mana Habib Abdurrahman Mulahela mengatakan Arab lebih mulia daripada ajam? Orang tekstualnya seperti ini. Kalau begitu Nabi Muhammad rasis dong. Gua yang paling mulia, bangsa kami yang paling mulia. Gak ada. Yang membedakan mulianya manusia itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu tesis hadis ini kalau memang Arab lebih mulia. Nah ini nih, kadang-kadang bangsa Indonesia dibodohin oleh habaib itu seperti itu. Dan anehnya lagi, orang Indonesia manduk-manduk aja mau dikatakan begitu. Kan goblok, blow on, polongo bahasanya. Kalau kurang Banten Pandeglang mah polongo dia, polongo tuh. Bahkan walali ahmaru ala aswada, begitu juga karena manusia diciptakan warna kulit yang berbeda. Andai kata Gus Kendro warna kulitnya putih, saya hitam, tidak bisa bahwa yang warna kulit putih lebih mulia daripada yang hitam lebih mulia daripada yang gak bisa. Maka dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, walali aswada ala ahmaro illa bitaqwa. Satu yang membedakan mulianya manusia itu bukan karena nasab, bukan karena warna kulit, bukan karena habib, bukan karena kiai ulama Gus Lora, tapi karena takwanya kepada Allah. Ini kok imigran di Indonesia mau doktrin umat supaya mereka menjadi raja. Saya sering katakan wajar. Ini kita ratusan tahun loh doktrin. 1 abad lebih bangsa Indonesia didoktrin oleh imigran Yaman supaya kita menjadi babu, mereka menjadi raja di bumi Nusantara. Ini kalau kita nggak melawan, bahaya masa depan anak bangsa kita, anak cucu kita. Kalau kata Abuya, bukan hanya mencium kakinya lagi, mungkin pantatnya dijilatin. Coba kalau dia meniru muwafaqah dengan akhlakul karimah baginda Rasul, gak mungkin mulutnya ini menyampaikan seperti itu, bahwa Arab lebih mulia daripada ajam. Gak ada tesis itu. Mau pakai hadis yang mana? Dia katakan hubul Arab minal iman. Ada kata dia, loh dalam Sahih Bukhari kan ada perintah mencintai tanah Arab bagian daripada iman. Saya balikin, jangankan mencintai Arab, hubul ansor aja minal iman. Mencintai sahabat Ansor yang membela agama Allah juga bagian daripada iman. Sementara sahabat Ansor banyak bukan orang Arab. Kan begitu. Ini kan gagal nalar sebenarnya. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu catatan. Dia tadi mengatakan si Habib gak ada urusan masalah takwa. Tetap orang Arab ini lebih mulia. Sampai kekeh kayak gitu. Harus dilawan ya. Nah ini bahaya nih. Nah di bawahnya ada di sarah-sarahnya. Wal iftikharu bil ahsabi wa ta'nu bi ansabi ghairihi fa kullu dzalika min a'malil jahiliyati allati ja'al islamu wa amara bi ilghaiha wa ibtaliha. Bahaya ini. Nah, di sini Gus Ubaid menjelaskan tentang hadis Nabi ya, dan sebagai berikut tentang bangsa Arab lebih mulia. Mari kita dengarkan supaya tidak salah paham. Disampaikan juga dalam syarah hadis barusan begini. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu lebih mulia karena nasabnya, andai kata yang intisab kepada baginda Rasul, namanya iftikhar bil ahsab. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab,
kemudian menghinakan nasabnya orang lain. Orang ajam kan nasabnya gak sampai ke Rasulullah, kalau bangsa Arab sampai ke Rasulullah. Orang yang seperti itu kata Nabi, fakullu dzalika min a'malil jahiliyati, itu adalah karakteristik sifat-sifatnya jahiliyah. Coba, padahal jahiliyah itu sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi 500 tahun, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu itu sudah dihapus jahiliyah. Kenapa sekarang masih ada jahiliyah modern? Artinya karakter jahiliyah seperti ini bisa nempel di siapa saja, wabil khusus bagi orang-orang yang selalu asap, menghinakan bangsa lain, menghinakan nasab orang lain. Itu orang jahiliyah. Kita katakan mereka jahiliyah. Sementara jahiliyah itu di dalam Islam itu sudah ditolak, sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi. Maka saya katakan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela ini adalah doktrin dan sangat menyimpang daripada tekstual hadis baginda Rasulullah SAW. Jangan percaya kita, Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengajarkan rasis. Kanjeng Nabi nggak pernah. Dia beralasan, tadi saya dengarkan dalam ceramahnya itu, karena ini berkaitan dengan Ahlul Bait, berkaitan dengan duriyah Nabi. Karena sekarang banyak yang menolak nasabnya, maka ini harus disampaikan katanya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, bukan Kiai Imad zaman sekarang saja loh yang menolak Ba'alawi itu. Kalau Kiai Imad saja mengambil tesis itu dari kitab Syajaratul Mubarakah karya Al-Imam Fakhrul Razi, nah, andai kata itu mengambil dari kitab Syajaratul Mubarakah, berarti 1000 tahun yang lalu Ba'alawi ini sudah diragukan. Logikanya begitu saja. Banyak ulama-ulama dulu yang juga membatalkan. Kadang-kadang yang herannya lagi begini, ada dari kalangan kita yang muhibbin, yang mencoba mengkanter, kalau hanya membela wajar gak apa-apa, tapi selain membela habaib, menghinakan ulama-ulama kita. Ini kayak yang lebih double lagi. Gak sadar sudah memberi apa mereka. Saya sering katakan, tadi ada beberapa yang komen, bahkan ketika acara tadi di Majelis Al-Makmur tadi, itu ada yang komen, kami dari cicitnya pahlawan Geger Cilegon sangat mendukung Ponpes Unik. Nah, harusnya mereka sadar. Ada juga orang Banten yang mengatakan bahwa Kiai Imad dan lain sebagainya, pokoknya yang membatalkan nasab ini blow on katanya. Kalau memang benar-benar punya ilmu, bantah dengan ilmu, bukan dengan cara mencaci. Ini kesalahan yang sangat luar biasa. Ya, doakan aja mudah-mudahan ulama kita rukun. Dan saya yakin kalau kita persentasekan 50% bangsa Indonesia sudah mulai sadar dengan doktrin-doktrin rasisnya mereka. Itu saja yang saya sampaikan. Yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela. Mulahela itu apa? Ngelel heula paling nggak? Gitu. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini. Marilah berpikir cerdas untuk masalah polemik nasab Ba'alawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.